Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya Herianto Arnatowi. Kali ini saya ingin menukil beberapa hal terkait tentang jenis dan macam air dari kitab Matan Goyang Otaknya. Baik, saya akan bacakan. Yang pertama adalah Kitabul Thahar, yaitu kitab di sini penjelasan soal bersuci. Al-miyahul lati tazuzu biha tahiru sab'umiyah. Nah, di sini macam-macam air itu ada 7 yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya, macam-macam air yang dapat digunakan bersuci ada 7. Ma'us samai, pertama air yang diturunkan dari langit, yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, ya, air laut. Yang kedua air laut. Wa ma'ul nahri, yang ketiga air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang kemudian yang keempat adalah air sumur, ya, air sumur. Wa ma'ul aini, ya, air yang berasal dari sumber mata air. Kemudian wa ma'ul salji, air salju. Wa ma'ul bardi, air dingin. Jadi ada macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, itu ada 7. Yang pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, yang kelima air sumber dari mata air, yang keenam air salju, dan yang ketujuh adalah air dingin. Istamiru summal miyahu ala arba'ati aqsami. Nah, kemudian ada jenis air. Jenis air itu ada arba'atul aqsam, ada 4. Ya, jenis air itu ada 4. Yang pertama di sini tahirin mutahhiri, ya, air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Ya, yang pertama air suci dan mensucikan. Air laut itu air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Termasuk tadi dari itu golongan 7. Ya, macam-macam air tadi ada 7. Ya, ghairu makruh. Kemudian di situ ada air yang makruh. Ya, ada air yang makruh. Ya, air makruh wa huwal ma'ul mutlaq. Dia airnya air yang suci, tapi dia dikategorikan air yang makruh. Ya, wa tahiru mutahhir makruh. Jadi ada air yang suci, ya, dan dia bisa digunakan untuk mensucikan, tapi kategorinya dia sebagai air yang makruh. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air panas. Contohnya air yang terkena oleh sinaran matahari. Jadi air itu berubah menjadi panas. Air itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan, tapi dia air yang makruh, yaitu air yang terkena oleh sinar matahari. Kenapa dikatakan dia makruh? Di situ di dalam fikih dijelaskan bahwa dikhawatirkan air itu sudah kena sinarnya oleh matahari sehingga bisa membuat, ya, makruhnya itu bukan sesuatu yang air yang sudah kena sinar matahari itu dikhawatirkan kurang pas untuk kulit, tidak cocok, jadi bisa menyebabkan sesuatu yang bisa membuat kulit kita itu seperti gatal, seperti itu, ya. Jadi dikatakan airnya, makanya dia makruh, bisa digunakan untuk bersuci. Baik, kita lanjut. Wa tahiru ghairu mutahhir. Nah, kemudian air suci, tapi dia di sini ghairu mutahhir. Dia tidak bisa mensucikan. Airnya suci,
tapi tidak bisa mensucikan. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musta'mal. Dia adalah air musta'mal. Air musta'mal ini adalah air yang dia ya wal mutaghayyiru bima khalatah minat tahiran. Dia itu air yang suci terkena atau tercampur dengan sesuatu benda yang suci. Contoh, kita berwudu dengan menggunakan air yang suci di dalam sebuah wadah yang wadah tersebut tidak sampai dalam hitungan fikih tidak sampai 20 atau tidak sampai 270 liter yang disebutkan dalam fikih Islam wa adilatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Itu 20 itu terhitung hitungan 270 liter. Jadi jika air itu tidak sampai pada hitungan 270 liter dan terkena dari percikan kita air tetesan dari bagian dari organ tubuh dan masuk ke dalam, maka air itu dikatakan sebagai air musta'mal. Airnya suci tapi sudah tidak bisa lagi mensucikan. Itu dikategorikan sebagai air musta'mal. Nah, nastamiru wa ma'u najis. Dan air najis. Air najis wa huwa allazi halat fihi najasah. Dia air najis halat fihi najasah wa huwa dunal qullatain. Nah, air najis yang dia kurang 2 kula. Air najis yang dia ukuran airnya kurang 2 kula dan dia terkena oleh benda najis, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air itu bernajis. Atau wa kana qullataini fataghayyar. Nah, atau air itu sampai 2 kula atau mencapai 2 kula terkena najis dan berubah. Terkena najis dan berubah. Jadi ada air yang dia air bernajis, dia tidak sampai ukuran 2 kula, terkena dengan benda sesuatu yang jenisnya zatnya najis, maka air itu bernajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian airnya sampai atau mencapai 2 kula tercampur dengan benda najis dan itu berubah, maka air itu dikategorikan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia 2 kula dia terkena benda najis tapi tidak merubah warna dan bau, maka air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci karena syarat air itu bisa digunakan untuk bersuci adalah seukuran 270 liter. Dalam fikih Islam wa adilatu karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa poin tadi tentang bab air, yang macam air dan jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Tapi ada pandangan ulama dari kontemporer tentang 2 kula dalam bicara. Dan perlu kita ketahui yang menjadi masalah dan kasus adalah sering kita menggunakan wudu, kita berwudu menggunakan air di dalam satu wadah dan wadah itu tidak mencapai ukuran 2 kula, tidak mencapai ukuran 2 kula. Nah, pada saat itu ada air yang percikan atau tetesan air dari organ tubuh kita masuk ke dalam tempat wadah tersebut, maka dia adalah air yang musta'mal dan tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Makanya wajar kita dalam beribadah tidak ada ketenangan, tidak ada kekhusyukan. Bagaimana
salat yang khusyuk itu adalah dinilai dilihat dari wudunya. Jika wudunya tidak sempurna, maka salatnya pun tidak sempurna. Di sini disebutkan ukuran 2 kula itu ya menurut dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu ya, 2 kula itu ukuran 270 liter. Kemudian dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar disebutkan 160,5 liter. Dan di dalam tafsir Al-Akhir itu 210 liter, dan dalam kitab Najmuddin Al-Qurdi 217,11 liter. Dan mudah bagi kita ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang jenis air dan macam-macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci pada saat kita hendak melaksanakan atus ibadah, dan kita pasti diawali dengan bersuci. Jenis air tadi ya, jenis air yang dapat macam-macam air ada 7 ya, ada 7: air hujan, air laut, air sungai, kemudian air sumur ya, kemudian air salju, dan air sumber mata air, dan air dingin. Kemudian jenis air itu ada 4. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua tadi adalah air makruh ya, yang contohnya dia terkena benda ya, seperti air panas tapi bisa mensucikan. Kemudian ada air najis yang terkena benda najis yang tidak sampai hitungan 2 kula, maka air itu bernajis. Ataupun dia sampai hitungan kepada 2 kula tapi sudah berubah warna dan bau air tersebut, maka air itu tetap bernajis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hitungan dalam fikih karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dengan berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, di situ 2 kula itu sama dengan 270 liter. Ini pendapat